Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, jumpa lagi. Ada informasi penting Bapak Ibu bagi para PNS, terutama dengan disahkannya undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Apa dan bagaimana isinya? Mari kita kupas Bapak Ibu yang berkenaan dengan PNS dan mungkin pensiunan PNS juga Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau RUASN sudah disahkan dalam rapat paripurna oleh DPR dan pemerintah Bapak Ibu. Undang-Undang ASN yang baru ini mengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN juga, tentang Aparatur Sipil Negara. Di selama 2,5 tahun ini prosesnya Bapak Ibu. Wakil Ketua Komisi 2 yang membidangi pemerintahan, Samsul Rizal, berkata bahwa hasil revisi Undang-Undang ASN terdiri dari 15 bab dan 76 pasal. Isi perubahan terdiri dari 7 klaster agenda transformasi ASN, termasuk juga pendapatan untuk para abdi negara ini. Tentang perihal gaji dan pendapatan ASN, ini termuat dalam bab 6, jadi pasal yang mengatur hak dan kewajiban ASN Bapak Ibu. Isi utamanya adalah menegaskan tidak adanya perbedaan hak dan kewajiban antara PNS dan P3K, sehingga pegawai ASN berhak mendapat penghargaan dan pengakuan berupa material dan non-material. Perubahan ini tentu berbeda dengan Undang-Undang ASN sebelumnya yang masih membedakan penghasilan yang berstatus PNS dan dengan P3K. Selain itu ada perubahan komponen hak, yaitu menjadi terdiri dari penghargaan dan pengakuan yang berasal dari penghasilan, penghargaan yang bersifat motivasi, tunjangan dan fasilitas jaminan sosial, lingkungan kerja, pengembangan diri, serta bantuan hukum. Nah, berikut ini poin-poin pasal dalam Undang-Undang ASN yang mengatur persoalan penghasilan, yaitu bab 6 Bapak Ibu tentang hak dan kewajiban. Pasal 31, pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa material dan atau non-material. Pasal 21 ayat 2, komponen penghargaan dan pengakuan pegawai ASN terdiri dari penghasilan, B. Penghargaan yang bersifat motivasi, C. Tunjangan dan fasilitas, D. Jaminan sosial, E. Lingkungan kerja, F. Pengembangan diri, dan G. Bantuan hukum. Ayat 3-nya penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dapat berupa gaji atau upah Bapak Ibu. Kemudian ayat 4-nya penghargaan yang bersifat motivasi berupa finansial dan atau non-finansial. Kemudian tunjangan dan fasilitas itu dapat berupa tunjangan dan fasilitas jabatan dan atau tunjangan dan fasilitas individu. Kemudian jaminan sosial terdiri dari jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua. Kemudian ayat 7, lingkungan kerja itu berupa lingkungan kerja fisik dan atau non fisik. Yang kemudian ayat 8, pengembangan diri berupa pengetahuan, talenta, dan karir dan atau pengembangan kompetensi. Kemudian ayat 9, bantuan hukum dapat berupa litigasi dan atau non-litigasi. Pada ayat 10, Presiden dapat melakukan penyesuaian komponen penghargaan dan pengakuan sebagaimana dimaksud ayat 2 dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Kemudian pada pasal 22 ayat 1, jaminan pensiun dan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat 6 huruf D dan huruf E dibayarkan setelah pegawai ASN berhenti bekerja. Kemudian ayat 2, jaminan pensiun dan jaminan hari tua sebagaimana ayat 1 diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdiannya. Kemudian ayat 3, jaminan pensiun dan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud ayat 1 mencakup jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional. Kemudian ayat 4, sumber pembiayaan jaminan pensiun dan jaminan hari tua berasal dari pemerintah selaku pemberi kerja dan iuran pegawai ASN yang bersangkutan.
Ayat 5, ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan pensiun dan jaminan hari tua untuk pegawai ASN diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, itu Bapak Ibu menyangkut jaminan hari tua. Jadi para pensiunan PNS, ini dasar hukumnya. Kemudian pasal 23, ketentuan mengenai jaminan sosial sebagaimana pasal 21 diatur dalam peraturan pemerintah dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem jaminan sosial nasional. Nah, itulah Bapak Ibu poin-poin penting berkenaan dengan hak dan kewajiban dari para PNS dan pensiunan PNS. Mudah-mudahan bermanfaat informasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.